Halo Zainab, Halo Toh, gimana kabar kamu Toh? alhamdulillah baik. Gimana kamu kabarnya? Baik, baik, bahagia aku di sini. Seperti biasa, baik-baik aja. Jadi kita sekarang ngapain nih Toh? Kita kan Oke, eh, pertama-tama mungkin pengenalan dulu ya. Awal, ya perkenalan. Boleh lah, eh, boleh. Oke, perkenalkan. Aku Zen, nama lengkapnya Siti Zen Abdul Haq. Tapi teman-teman aku suka panggil aku Zen atau Zenab. Biar keren, Zen aja lah ya. Ya oke, nggak Toh? oke, oke. Ya, oke ya. Terus, apa lagi Toh? Oh, ya. Ini sekarang kesibukannya apa? Sibuk. Sekarang sibuk menyambung hidup. Enggak, sekarang aku dapat alhamdulillah aku dapat kerjaan menjadi seorang dosen di salah satu universitas di Kediri. Oke. Hmm. Selain itu, Ya, ada lagi? selain itu kesibukannya aku ada karate juga. Aku di sini ikut karate, tapi emang karate itu udah dari lama sih aku ikut dari aku waktu umur berapa berarti SMP tuh. SMP umur berapa sih, Tok? Hitungin 11 dong. 12 kali ya? Tiba-tiba bego. 11 12 12 tahun lah. ya, sekitar ya 11 12 11 kali ya. Soalnya awal masuk SMP itu aku udah langsung ikut karate. Nah, di situ karena hobi kali ya, hobi jadi terusan sampai sekarang. Jadi di sini juga aku selain sibuk ngajar, aku juga ikut pelatihan sama kadang latih gitu. Oke. Jadi aku sebenarnya Iya, mau oke. ngasih tahu sejarah kita. Kan kita tuh waktu kita kan teman satu SMP ya Zen ya. Yes, betul. Satu SMP, jadi salah satu SMP Islam terpadu di Kuningan ya kan, Kuningan Jawa Barat. Nah waktu SMP kan kita nggak terlalu dekat ya Zen ya. Ya, nggak terlalu deket karena kamu susah dideketin waktu SMP Oke. toh. Susah namanya susah akrab kali ya kalau menurut aku. Kayak aku lebih tepatnya aku menghindari orang-orang yang jutek-jutek. Sorry toh, ini aku jujuran aku ya. Waktu aku SMP Oke, lihat kamu tuh oke. anaknya jutek. Iya sih, karena Tapi ternyata eh, asik juga sih. ya karena emang belum kenal kan gitu tuh. Jadi Yes, betul. emang kalau pertama pasti dilihat kan dari orang yang belum kita kenal kan pasti first impression dari pembawaan dia kan. Hmm. Yang emang aku pembawaannya waktu SMP mungkin agak cuek gitu ya. Jadi mungkin orang yang belum kenal ya lihatnya jadi kayak segan untuk mendekati gitu. Tapi kamu ngerasa waktu kamu SMP dulu sama sekarang ada perubahan nggak? Apa sama tapi ya beda-beda dikit lah gitu? Waktu SMP ya ada sih kayak dari cara bicara aku sebenarnya ada perubahan lah sekarang. Kayak dulu tuh aku dulu agak takut-takut mau ngomong, selalu deg-degan. Tapi kadang suka aku lawan gitu. Tapi selalu ada deg-degan mau ngomong ke orang atau ngomong di depan umum. Itu aku Hmm. SMP itu aku deg-degan. Tapi pada saat SMP itu ada beberapa momen yang aku kayak apa ya, kayak udahlah tabrak aja rasa takut aku, padahal aku misalnya disuruh ngomong di depan umum gitu, di depan umum adalah tabrak aja, bisa 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 walaupun sambil deg-degan gitu. Nah, pas aku dipilih apa namanya untuk kalau habis sholat zuhur putri itu suka ada khotbah ya, lupa aku, kultum Kultum. kultum Iya, iya, iya. kultum kan setiap kelas tuh ada kultum kan, so Oh aku iya, iya. disuruh kultum. Itu deg-degannya aku udah ngebayangin, padahal belum 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 terjadi tuh, udah ngebayangin aduh di depan orang aku ngomong, aku padahal itu sambil baca juga nggak apa-apa gitu, aku sambil baca Hmm. cuman deg-degan.
Iya. Tapi karena aku sering di SMP itu dilatih untuk sering maju aja pokoknya bodo amat bisa deg-degan pokoknya maju. Nah aku sering kayak gitu waktu SMA. Enggak, aku SMA kelam. Enggak, aku SMA itu tidak suka berbaur Oh, ya karena ada beberapa hal problem yang aku emang SMA tuh lebih ke aku nggak mau berteman sama orang gitu. SMA aku jadi mungkin dari situ aku terkat. Jadi tapi pas kuliah untungnya aku masih ada keberanian aku untuk ngomong untuk ngomong di depan umum tuh ada gitu loh, ada keberanian. Tapi ya masih deg-degan terus udah lama udah kayak ya udahlah kamu nyuruh aku ngomong depan, sini aku aja gitu. Sini aku aja yang ngomong depan. Jadi aku kayak kadang suka nantangin diri sendiri sih kayak oke lah. Jadi akhirnya sampai sekarang aku lebih berani sih untuk ngomong di depan umum gitu. emang kemampuan ngomong di depan umum tuh nggak ujuk-ujuk kita langsung bisa ya, pasti ada proses Iya, pembelajarannya benar. dari karena Benar. sering maju di depan umum gitu, ngomong di depan umum, jadi lama-lama ya terbiasa gitu. Malah kan kamu tadi katanya nantangin kan, biar aku aja yang maju kan gitu, karena emang ya kalau yang senang tantangan mah pasti ketagihan kan kalau maju ke depan tuh gitu. Sensasi Yes. ngomong depan umum kan beda gitu, dilihat banyak Iya, orang benar. gitu. Benar. Ini aku inget dulu tuh guru bahasa apa ya di SMP tuh. Pak Asepso tuh guru apa sih? Asik. Ya, aku inget namanya Pak Asepso. Oh, Ya, pokoknya ada itu, beliau itu, aku pernah inget, beliau itu pernah bilang, kalian kalau mau bisa bicara di depan umum, sering-seringlah bicara di depan cermin. Itu oh, aku lakuin. Itu kalau nggak salah pas kelas 3 deh. Iya, kelas 3 SMP itu ada pokoknya di suatu acara, pokoknya bukan di kelas, itu di masjid di mana aku lupa. Pokoknya Pak Sepso itu ngomong kayak gitu. Yang itu yang aku paling inget dari beliau. Itu dia bilang kalau kalian ngomong di depan umum, kalian harus sering ngomong di depan cermin. Bilang gitu. Oke, dari situ aku selalu kan namanya juga aku waktu SMP tinggal di asrama ya. Jadi cermin itu bareng-bareng. Nah, aku nggak tahu malu, pokoknya aku ngomong di depan cermin bodo amat. Orang lalu lalang, bodo amat. Tapi dari situ ya bener apa yang beliau bilang. Jadi aku lebih bisa ngomong di depan orang. Karena beliau juga bilang, saya di depan sini, berdiri di sini, nggak langsung saya bisa ngomong. Dulu tuh saya ngobrol terus di depan cermin, apa aja. Maksudnya nggak nyambung, apa. Pokoknya yang penting ngomong di depan cermin. Entah kamu mau muji-muji diri kamu di depan cermin, atau kamu pura-pura berpidato di depan cermin. Tapi itu adalah satu langkah yang paling paling ampuh buat kita bisa bicara di depan umum gitu. Itu menurut kamu kenapa sih ketika kita sering-sering bicara di depan cermin, terus kita bisa jadi berani atau nanti lebih apa ya, pas ngomong di depan umum tuh lebih, apakah lebih baik gitu nantinya? Kenapa bisa gitu? Kalau itu aku rasa karena ada kontak mata kali ya. Aku rasa karena kalau di depan cermin itu ada kontak mata antara aku sama ya diri aku sendiri kalau di depan cermin. Jadi sebenarnya yang bikin nervous itu ketika kita ngomong sama orang atau ngomong di depan orang, di mana orang itu pada ngelihat kita semua. Orang di depan kita tuh pada ngelihat kita semua. Itu biasanya bikin, aduh kenapa sih orang-orang pada liatin aku mau ngomong ini deg-degan. Itu yang bikin
Nah, Iya. mungkin gara-gara kalau di depan cermin itu kita ada kontak mataan sama diri kita sendiri, jadi kayak membuat diri kita tuh terbiasa dengan tatapan. Hmm. Jadi kita ngerasa biasa pas orang-orang lihat kita, apa namanya, lihat kita ngomong di depan dan kita merasa orang-orang itu ngeliatin kita tuh, diri kita secara otomatis udah kayak terbiasa dari latihan di depan cermin itu. Oke, Jen, eh, ini aku mau mau ngasih apa sih penilaian aku soal kamu tuh. Jadi ketika eh, yang aku lihat tuh dari seorang Zainab tuh orangnya senang banget pergi-pergi jauh gitu. Itu kebalikan banget sama aku tuh. Ya kan? Oke. Mulai dari ini aja lah. Pas SMP kan, yang aku tahu dulu lah pas awal. Pas SMP kan kamu pernah ke belajar bahasa Inggris ke Pare kan? Yes. Ya. Itu pertama kali aku ke Pare itu, waktu SMP, benar-benar. Kok kamu tahu sih? Biasanya kamu waktu SMP ngepoin aku ya. Ya kan waktu itu pernah ini nggak kamu ngasih tahu kalau nggak salah. Pernah aku kasih tahu. Ya aku juga kan dari cowok-cowok juga kan ada kan. Aku juga itu kan infonya dari Mister Dian. Aku juga waktu itu tuh mau ikut tapi nggak ada duit gitu. Waktu itu 1 juta kalau nggak salah. Tapi itu Iya, udah include semua. iya. Udah transport, camp, sama les-lesannya selama 2 minggu. Murah loh. Ya kayak pada masa itu pokoknya itulah masalahnya. Nah, Oke, oke, oke. itu kan kamu dari SMP juga berarti udah coba untuk apa ya? Mengeksplor wilayah baru gitu. Sementara aku kan jauh-jauhnya, aku kan waktu itu rumah masih di Indramayu ya. Dari Indramayu ke Kuningan lah masih bisa ditempuh dengan perjalanan paling ya 2 jam 3 jam lah ya. Jadi aku ibaratnya masih apa ya masih terkurung dalam wilayah yang berdekatan gitu masih sama lah ibaratnya kalau lingkungan Indramayu sama Kuningan ya sama-sama Jawa Barat gitu. Kamu kan udah jauh gitu ya. Nah itu coba dulu ceritain lah coba pengalaman waktu kamu waktu di Pare itu gimana? Waktu di Pare ya. Waktu pertama kali aku ke Pare, itu ya awalnya emang aku dikasih info harganya 1 jutaan. Dan itu memang pada saat zamannya itu dengar kata uang 1 juta tuh kayak, kalau sekarang tuh kayak 10 juta. Kayak gede banget gitu loh. Kayak banyak banget. Dan aku di situ telepon umiku, memberanikan diri. Biasanya aku nggak pernah minta uang segede lebih dari 100.000 tuh kayak aku deg-degan banget gitu loh. Ini 1 juta dong. Terus aku telepon. Akhirnya tanpa ada perdebatan langsung, ya ambil aja nak. Ya udah, aku di situ oke. Akhirnya aku bilang ke Mister Dian ya, waktu itu Mister Dian, Mister aku pengen ikut. Oh ya silakan. Terus udah gitu udah Umi aku udah transfer segala macam, udahlah, udah selesai administrasi, berangkat nih, datang kita naik. Aku ingat waktu itu naik mobil elf gitu, mobil elf ya, lupa sih aku berapa orangnya waktu itu, pokoknya ada, kalau ceweknya tuh ada Anin, Puspa, Yasmin, aku, berempat gitu ya. Iya kalau nggak salah berempat deh kita. Terus ada cowoknya juga sih. Jadi berapa tuh sama cewek sama cowok tuh total? Total ada berapa berarti semuanya? Total kalau nggak salah 10 deh, kita ada 10. Seingat aku ada 10 sih. 10 orang lah. Itu udah. Nah, itu pertama kalinya aku nge-camp, dan campnya itu aku kira tuh ya karena kita bukan keluarga kali ya, bukan keluarga, dan
yaudah kasurnya itu di bawah bareng-bareng. Aku kira tuh satu-satu, walaupun di bawah gitu satu-satu, enggak. Ini jadi kasurnya gede gitu. Jadi kita Oh, berkumpul di situ dan semua aku kayak aneh gitu karena kan sebelumnya nggak pernah gitu, kayak kalau misalnya orang bukan keluarga biasanya kan satu-satu ya, tapi oke lah di situ aku belajar juga itu tidur bareng orang yang notabene bukan keluarga kita. Nah di situ tapi aku maksudnya ya cepet lah adaptasinya, nggak sampai kepikiran berminggu-minggu, enggak. Tapi kayak oh gini gitu, kayak pas datang-datang oh ya. Tapi ada kayak lemari, kipas angin, fasilitas di dalam campnya itu. Terus kita nyuci sendiri. Kan biasanya kalau di asrama itu kan laundry. Jadi oke lah, aku nyuci sendiri di situ. Belajar juga kan. Masih SMP belajar kayak gitu bagus loh buat kedepannya, ya nggak? ya belajar mandiri. Ya belajar mandiri lah pokoknya. Benar-benar mandiri aja di Pare itu aku belajar mandiri. Sama ini nih, yang aku masih kewalahan. Kewalahan waktu belajar di Pare kan camp. Nah, camp itu punya jadwal belajar juga. Jadi dari jam 5 pagi, subuh itu setelah sholat itu ya langsung belajar gitu. Nah, dan sholat subuhnya itu berjamaah di ruang tengah gitu, di campnya. Nah, habis berjamaah tuh nggak pulang ke ini, nggak pulang kemana? Nggak pulang ke kamar, tapi ya di situ kita belajar bahasa Inggris. Seingat aku pagi-pagi itu vocabulary, terus kalau nggak salah sehari itu harus berapa ya, 20 vocab kalau nggak salah. Nah 20 vocab per hari. Jadi hari pertama masih biasalah kayak dikasih tahu vocab awal. Nah itu nanti di PR-in, di story-in buat besoknya. Nah terus nanti dikasih lagi vocab baru terus aja kayak gitu. Nah itu untuk subuh. Setelah maghrib kita ngaji, terus sampai Isya. Habis Isya itu kita belajar bahasa Inggris lagi. Nah ini aku masih cerita di lingkupan campnya ya. Di campnya itu kita belajar bahasa Inggris lagi. Nah kalau misalnya habis Isya itu biasanya listening. Ini aku masih ingat lagu pertama yang dijadiin listening itu lagunya yang apa sih ya? Na 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 na. The Way You Look at Me. Lagu siapa? The Way You Look at Me itu lagu siapa ya? Westlife bukan ya? Lupa aku. Ya, silakan. Kebanyakan ngomong. Itu lagunya The Way You Look at Me. Dan aku kayak pertama kali tuh langsung apa ini? Kayak aku bingung. Jadi aku dikasih buku. Jadi ada lirik, blank, terus lirik lagi, terus blank, kayak gitu, kayak kita dengerin, ayo isi yang blanknya itu. Dan itu aku ngawur banget ngisinya. Itu aku benar-benar noob sih, kayak cupu banget lah buat amatir lah ya. Bahasa Inggris. Bener-bener cupu. Bahasa Inggris aku tuh bener-bener cupu. Di saat itu tuh kayak hal yang aku tulis di blank space itu bukan bahasa Inggris kayaknya. Kayak aku tuh ngarang aja, sekedengernya aku gitu ya. Apa lagi nggak ngerti ya bahasanya itu. Kan kalau misalnya biasanya kan kalau sampai listening lagu kan kita baca aja dulu ini kira-kira apa gitu kan kedengerannya. Enggak, waktu itu aku tulisannya pun aku nggak ngerti gitu. Jadi aku dengerin ya nikmatin aja lagunya. Dan aku nggak ngerti isi tulisannya, kayaknya nggak bahasa Inggris juga sih aku tuh. Dan itu salah semua. Itu aku ingat banget. Aku salah semua dong.
Itu hari pertama dan pertama kali aku listening. Aku baru tahu listening pertama kali itu. Nah, begitu udah, wah dari situ aku mulai tuh kayak aku tuh merasa kayaknya aku nggak ada harapan banget aku belajar di sini, nggak ngerti sama sekali. Nah terus tapi hari belajarnya itu emang bener-bener dari awal, dari kayak A B C D E F G, itu emang bener-bener kayak dari awal banget. Nah di situ jadinya aku udah mulai gini, kayak 1, 2, 3. Itu juga aku belajar itu juga. Itu benar-benar dari basic. Waktu aku di Pare itu, pertama kali aku ke Pare itu aku emang belajar dari basic. Ya emang karena aku nggak punya basic juga sih. Dan aku mulai pas pulang dari nggak deng, sebelum pulang dari Pare itu kita mampir dulu ke Borobudur. Terus dari Borobudur kita nyari bule, suruh nanya, terus ngobrol dalam bahasa Inggris gitu. Dengan karena aku udah dari Pare nih, jadi aku pede lah, udah aku siapin nih pertanyaannya. What is your name? Terus apalagi ya, kayak where are you from? Terus how long you here gitu, apa sih bahasa waktu itu tuh pokoknya ada bininya. Pokoknya masih bahasa Inggris yang terstruktur gitu loh. Jadi bukan bahasa sehari-hari. Bahasa ngobrol, bukan bahasa ngobrol, kayak bahasa yang bahasa baku lah, bahasa baku. Iya, bahasa baku gitu loh, yang pas sekarang aku pikir dulu ini banget ya, aku kaku banget ya. Maksudnya gitu. Tapi ya untungnya karena mungkin badan aku kecil, jadi ya bulenya mengerti lah kalau aku lagi belajar gitu. Jadi banyak bule yang jadi mereka tuh nggak nanya, bukan nggak nanya balik sih, kayaknya mereka nanya balik tapi nggak aku jawab gitu. Karena aku prosedurnya cuma nanya doang, nggak ada aku jawab nih. Terus udah gitu ya lumayan lah, aku setidaknya berani ngomong bahasa Inggris. Nah, ke Pare ini kan bukan tempat terjauh yang pernah kamu kunjungi kan? Ya, bukan. Kan aku dengar kamu katanya, kamu sih kan cerita pernah, katanya kamu waktu kuliah ada apa tuh, lomba apa gitu ke Korea gitu? Yes, ke Korea. Ke Korea. Ya, itu. Di situ juga aku waktu ke Korea itu bahasa Inggris aku nggak bagus-bagus banget sih, maksudnya nggak ya seala kadarnya lah. Nggak fluent banget, enggak, tapi aku bisa lah ngomong sedikit-sedikit mah pakai bahasa yang casual, yang santai gitu, bahasa Inggris yang santai. Aku ke sana. Ya itu kalau nggak salah tim sih, berangkatnya tim, ada kayak pertandingan caption design, itu biasanya diadain setiap tahun. Cuman ya alhamdulillahnya pada saat tahun itu, tahun 2016 kalau nggak salah, aku ikut serta juga ke sana selama 1 minggu. Tapi acaranya sebenarnya 3 hari. Nah, sananya seminggu. Pamerannya tuh 3 hari. Jadi di sana itu ya seluruh dunia. Kayak ada dari Amerika, ada dari Jepang, ada dari Jerman, ada dari Indonesia, of course, terus ada dari Malaysia, dari Koreanya sendiri. Pokoknya seluruh dunia di situ tuh. Nah, di situ kita kayak ada pameran gitu, jadi kita kayak ngisi pamerannya. Nah di pamerannya itu kita memamerkan alat yang kita buat kayak gitu. Itulah Korea. Kuliahnya kan jurusan apa, Jen? Teknik elektro.
Dari di Mm-mm. situ mamerin apa tuh? Alat-alat mesin-mesin gitu. Kalau aku tuh namanya lupa ya nama alatnya apa, cuman eh, kita tuh kolaborasi sama teknik fisika sama teknik industri. Jadi di situ alatnya, jadi kayak tong besar gitu, kayak tungku. Hmm. Nah, di tungku itu untuk pembakaran jerami. Dari pembakaran jerami itu, kan ada asap tuh. Hmm. Nah, asapnya itu diambil untuk dijadikan pestisida. Oh. Terus si panasnya dari tungku itu, dia dijadikan listrik. Oh. Tuh, itu alatnya kurang lebih ya gambarannya kayak gitulah. Jadi nggak cuma satu ya gunanya ya, Hmm. ada juga yang lainnya. Itu juga. Itu sih lebih lebih jadi latar belakangnya itu kayak kita ngelihat petani kalau bakar jerami itu kan di tengah sawah gitu kan, Hmm. dan asapnya tuh ya udah gitu, kayak kebuang aja, dan panasnya pun ya udah buat ngebakar doang gitu. Hmm. Nah dari situ alat itu tuh emang ditujukan untuk petani. Jadi si alatnya tuh kayak gentong apa sih, kayak tong besi untuk bensin itu loh, Hmm, iya, iya. untuk bensin atau Hmm. minyak yang gede itu. Hmm. Nah di situ nanti si jeraminya itu jadi nggak cuma dibakar di luar gitu, jadi langsung dibakar di tong itu. Nah Hmm. tong itu nanti dipakai untuk nyalain lampu. Hmm. Lampu kan biasanya petani itu ngebakar ngebakar apa kayak jerami itu kan malam, kalau atau enggak udah sore lah gitu. Jadi supaya ketika eh, ngebakar itu kan, kalau di tong itu berarti kan apinya nggak kemana-mana kan, ada di dalam, dan berarti nggak menyinari dong. Hmm. Nah jadi dipakai listriknya, dipakai untuk nyalain si lampu Hmm. di sawah itu. Terus sambil si asapnya itu diambil untuk dijadiin pestisida. Nanti pestisidanya juga bisa dipakai sama petani. Gitu Hmm. latar belakang alatnya. Itu berarti temanya emang tentang pertanian, Jen? Apa Enggak, enggak? bebas. Temanya tentang teknologi. Bebas. Aku keliling, kebanyakan sih yang bikin robot sih. Ada Hmm. banyaknya yang bikin robot. Terus kayak bikin, ada nih dari Surabaya, universitas dari Surabaya, bukan universitas ya, pokoknya ada sekolah tinggi lah dari Surabaya. Dia ya bikin alat ini, alat apa namanya? Habis itu tanah liat itu kan yang untuk bikin tanah vas bunga Hmm. dari tanah liat gitu loh. Hmm. Kerajinan gitu. Iya, jadi mereka tuh bikin alatnya supaya yang bikin tuh nggak usah muter-muter gitu loh. Kayak udah Oh, pakai iya. Iya, iya, iya. elektronik. Kayak mesin Ya jahit nggak gitu tahu ya, ditekan pokoknya. kali ya. Diapain itu Iya, ya? Ada iya. mesinnya Kayak diapain? model-model mesin jahit gitu. Jadi dia jadi nggak usah capek-capek muter-muterin Hmm. gitulah. Tinggal bisa Ya itu. otomatis muter sendiri Jadi gitu ya. macam-macam sih. Hmm. Mm-mm. Ya, jadi macam-macam, nggak pertanian aja gitu. Gue juga sebenarnya mah, apa ya, senang gitu, Jen. Kalau misalkan lihat ke luar negeri, ke negara-negara di dunia tuh, kayak pengen gitu ngunjungin, tapi belum sih, belum belum kesampaian, mungkin nanti. Hmm. Mau kan itu pengalaman pertama ke luar negeri kan ya? Yes, betul. Nah itu gimana tuh first impression kamu ketika pertama kali ke luar negeri? First impression aku seneng, seneng pakai banget. Kayak aku apa namanya, nggak masalah ya. Jadi perjalanan aku tuh terhitung lama karena transit. Hmm. Nah transitnya itu bukan yang sejam 2 jam, 12 jam transit di bandara di Malaysia. Itu 12 jam gitu situ. Tapi untungnya di Malaysia jadi nggak susah kita nyari makannya. Itu Hmm. kan di sana masih halal kan. Iya, iya, iya. Nah, itu kayak
ya aku tidak menemukan kesulitan mencari makan yang kalau orang-orang dulu aku sebelum berangkat ke luar negeri tuh suka dengerin orang-orang yang pergi ke luar negeri katanya susah cari makan ya. Tapi bukan ke Malaysia sih, kayak ke negara mana gitu. Ya. Karena kan muslim kan gitu. Terus oke, pas aku Malaysia, gampang ternyata cari makannya, tidak sesulit apa yang aku bayangkan gitu. Nah, Karena begitu mayoritas udah. Muslim. Karena mayoritas kan di Malaysia tuh muslim. Nah, terus udah gitu udah aku keliling-keliling aja di bandara. Aku nggak tahu sih boleh keluar atau enggak. Cuman ya namanya juga masih pertama kali ya. Kayak ya udah aku ngikut aja gitu. Nggak bisa aku seenak jidat keluar gitu, nggak bisa. Jadi aku ngikut aja. Ya kalau misalnya mereka keluar, maksudnya tim aku ya pada keluar bandara, ya aku juga pasti ikut. Tapi karena mereka di dalam aja, aku juga nggak tahu sih apakah boleh keluar atau enggak. Aku nggak ngerti. Tapi aku di sana di bandara terus sampai keliling, udah ke atas, udah ke bawah, udah balik lagi ke tempat itu, udah duduk di sini, ke musola, ke WC, pokoknya kayak udah aja mudek-mudek di bandara itu. Kayak udah sampai tidur di musola waktu itu. Tidur berapa jam lah, tidur. Jadi Terus waktu itu transitnya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? jam berapa ya? Maghrib kalau salah. Maghrib, terus jam Berarti 1 nginep ya? malam. Iya, nginep. Pokoknya nginep. Aku lupa sih jamnya. Cuman aku ingat pas nyampe Korea itu pagi. Dan ini ada kejadian yang menjadi pelajaran lah. Jadi aku datang itu pas musim dingin. Nah, aku emang udah bawa perlengkapan kayak baju hangat segala macam gitu. Tapi masalahnya aku taruh di koper. Dan koper aku ada di bagasi. Aku keluar dari pesawat, tahu berapa? -3. Dan itu tuh kayak, oh my god, aku kayak di dalam masuk ke kulkas gitu loh. Apa sih kalau dari bandara ke itu kan ada kayak jembatannya gitu loh. Apa sih namanya tuh aku lupa. Itunya berarti kalau dari pesawat tuh langsung ke gedung bandaranya, apa lewatin ke landasan pacunya dulu? Langsung Enggak, masuk ke... langsung ke gedungnya. Oh iya. Langsung ke gedung. Nah, di situ kan mungkin pas di jalur untuk masuk ke gedungnya itu kan nggak ada penghangatnya. Itu benar-benar yang namanya kayak masuk kulkas tuh aku ngerasa gitu kayak gini ya. Aku langsung lari itu. Bukan lari sih, kayak bergerak terus. Mana jaket? Aku pakai baju apa sih? Baju rajut. Tapi baju rajutnya kan enggak, maksudnya dia tuh masuk gitu loh, si angin tuh. Dan itu bener-bener aku kayak kedinginan. Udah pengen cepet-cepet masuk ke bandara. Tapi pas masuk bandara itu hangat. Udah. Terus ya biasa ngantri bagasi. Ya aku mengikut sih, aku ngikut. Terus cuman ngikut terus nunggu, nggak tahu nunggu apa ya waktu itu, aku lupa, pokoknya agak lama sih di bandara tuh. Lama. Sudah gitu udah kita ke apartemen. Nah, naik bis di bandara itu. Terus udah sampai apartemen itu, terus ya udah kita istirahat. Ya, namanya aku ingat waktu kita baru turun nih dari bis itu kan, ternyata nggak langsung di depan apartemennya. Jadi kita emang harus jalan gitu. Dengan kondisi kita bawa koper. Kami semua pada bawa koper. Wah, itu udah kayak study tour kali ya. Kita bawa koper banyak kan gitu. Berendeng gitu.
Tapi emang jalanan di sana ini banget sih, kayak enak banget untuk pejalan kaki tuh enak sih. Maksudnya luas, nggak kayak di ada salah satu negara pokoknya trotoar itu kayak susah banget buat orang pejalan kaki tuh, kayak ada yang jualan lah, ada sampah atau ada pohon, pokoknya ada halangan lah kalau mau jalan-jalan di satu negara itulah. Itu kamu di Korea di kota mana, Jen? Di kota apa? Bukan Incheon. Incheon tuh bandaranya. Ini loh, Kintex tuh di mana ya? Pokoknya dia udah deket perbatasan Korea Utara Korea Selatan. Aku pertama datang itu. Perbatasan. Iya. Wow. Katanya sih itu katanya 45 menit kita ke arah utara itu udah Korea Utara katanya. Yang benar mana? Dan itu tuh kamu tahu apa namanya? Kondisi lingkungan apartemennya itu dia kayak sepi gitu. Aku sebenarnya nggak sampai mikir ke ini udah perbatasan Korea Utara atau Korea Selatan. Aku mikirnya orang Korea kayaknya suka di dalam rumah atau emang nggak berkerumun gitu, orang-orangnya nggak suka keluar gitu. Dan ini pun musim dingin gitu. Terus nah di sini aku kan sebelum aku pergi kan aku konsultasi sama orang yang udah pernah ke luar negeri lah. Nah terus aku konsultasi, aku disuruh bawa beras, aku waktu itu dibekelin ini sih rendang di toples kaca gitu, udah di vakum, rendang vakum gitu, rendang sama tuna kaleng. Ini juga bisa jadi tips sih buat yang mau keluar negeri itu harus ya kalau misalnya nggak suka tuna kaleng atau apa abon, pokoknya bawalah makanan gitu. Jangan mempercayakan kamu akan mudah makan di sana, tapi kamu setidaknya bawa makanan yang untuk satu hari mah kamu nggak buat ganjel perut kamu gitu loh. Nah untuk hari berikutnya ya di satu hari itu kan kamu udah bisa survei jalan-jalan kemana gitu kan. Pokoknya harus bawa sih makanan itu. Salah satu tips dari aku, kalau kamu mau ke luar negeri gitu setidaknya kamu bawa makanan untuk diri kamu sendiri lah. Nah itu balik lagi ke ceritanya, aku disuruh bawa beras, disuruh bawa tuna kaleng karena aku suka tuna kaleng, jadi aku bawa, terus dibawain rendang juga sama apa ya, udah sih itu makanan ya, aku makanan berat sih. Nah terus pas aku bawa apa namanya, bawa beras itu 4 kilo sendiri, jadi 2 kilo aku nggak kepikiran bahwa itu tuh terlalu banyak, atau karena aku sebenarnya mikirnya buat satu tim gitu. Satu tim. Jadi tas aku tuh berat, paling berat kayaknya, soalnya ada beras 4 kilo. Nah, beras itu. Terus tadinya disuruh bawa rice cooker. Cuman pas dilihat packing gitu, nggak cukup lah, udahlah nanti juga ada kali rice cooker di sana. Ternyata emang ada sih di apartemennya itu, ada rice cooker. Begitu udah hari pertama ini pada kelaparan kan, bingung lah. Pada bingung kan, aku bawa nasi, aku bawa beras, akhirnya kita masak beras deh. Nah ini nih kocaknya, jadi rice cooker di Korea itu bukan yang kayak rice cooker di Indonesia, yang kalau masak tinggal cetek ke bawah. Jadi itu banyak tombolnya dan pakai bahasa Korea semua. Jadi itu nggak ada yang ngerti. Semua itu, ini harus mencoba apa ini? Power, mana nggak ada logo power atau apa kan, kalau power itu kayak bulat terus ada kayak itunya kan, pokoknya kelihatan lah. Itu nggak ada, kita bingung kan. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita foto cekrek, kita kirimin ke teman-teman kita yang orang Korea. Nah terus pas habis foto, terus dikasih tahu ini kalau mau masak bubur, ini kalau mau masak nasi, ini kalau mau masak nasi lembek, pokoknya gitulah, ada tingkat-tingkat. Macam-macam ya. Jadi gitu, dan itu pakai Hangul semua, pakai tulisan Korea semua, dan
Oke, nggak ada yang bisa. Nah, akhirnya udah aja masak. Jadi sih, cuman jadinya nasi lembek. Padahal mencernya nasi biasa. Cuman nggak tahu Oh, jadinya nasi lembek. Apa airnya nggak banyak kan. sesuai atau kita ada salah mencet timer atau apanya lah. Hmm. Pokoknya intinya jadi nasi lembek. Tapi tetap karena berhubung kita lapar, jadi kita makan semua. Nah, makan bareng tuh. Nggak bareng sih, kayak satu piring satu piring. Nah, terus udah gitu, udah, oh makannya sama lauknya sama tuna yang tuna kali yang aku bawa. Ya udah mau nggak mau kan mereka kelaparan ya, suka nggak suka ya tetap dimakan. Udahlah, kita singkat cerita kita ke pameran ya, mempersiapkan alat. Oh, alat kita tuh belum datang, kita kan pakai kargo. Jadi kami itu pakai kargo di mana si kargonya itu terlambat, ada keterlambatan pengiriman. Akhirnya waktu pameran itu nggak ada alat kita tuh buat dipajang, itu nggak ada. Terus akhirnya kita beli kita beli kardus sama beli apa tuh, karton hitam, bukan kardus sih, karton hitam. Beli karton hitam, jadi kita bikin miniatur pakai karton itu. Kurang lebih bentuknya seperti ini lah gitu loh, kayak kita tuh. Karena kalau nggak ada displaynya, nanti orang kalau berkunjung ke stand kita kan bingung, nggak ada yang bisa dilihat gitu. Melihat muka kita nggak penting juga sih. Terus ya udah akhirnya kita pakai karton gitu Pak, pokoknya pakai lem gitu dibikin. Jadi kita kayak bikin tabung gitu. Udah aja. Terus ada itu standnya nggak cuman apa namanya, nggak cuman teknologi sih. Jadi ada beberapa dari universitas-universitas di Korea. Nah itu ada yang buka stand kecantikan. Ah tuh aku datengin. Terus aku di make up di situ. Jadi posisi aku pakai kerudung sih. Jadi kayak pas di make upnya tuh ya pakai kerudung, kayak si yang make upnya tuh gitu, kayak mungkin kesulitan atau gimana, cuman ya bisa dan bagus dan aku suka. Jadi Jago ya. make upnya Korea itu bagus, itu nggak hoax sih, itu bagus emang. Mereka tuh apa ya, kayak masih natural tapi kita kelihatan bercahaya gitu loh, kayak berseri Glowing gitu, gitu. glowing ya. Iya. Betul sih, tapi keren lah, make up mereka tuh keren, aku suka. Iya, masalah makan kan kalau kita nggak di apartemen kan berarti kita cari di luar kan. Tapi untungnya kita kan punya temen orang sana lah, misalnya orang Korea, walaupun dia bukan tinggal di daerah pameran itu, tapi setidaknya dia bisa bahasa Korea gitu, yang bisa nanya ini ada babinya enggak, ini halal enggak kan gitu. Nah terus udah kita makan, diajakin, dan ada di kita tuh diajak ke tempat makan yang mana tempat makannya itu ajumannya tuh ramah banget, dan dia tuh udah ngerti dengan halal dan gak halal gitu. Jadi dia bilang ini halal, ini halal, no pork gitu. Kita kalau ke sana tuh cuman bahasa Inggrisnya gini, bahasa Koreanya gini, Deji kogi andeo, Deji kogi andeo. Oke, keren gitu. Apa Jadi artinya itu, tuh? nah kalau misalnya itu artinya no pork ya, no pork gitu. Jangan ada babinya gitu. Oh no. Deji kogi ande, opso gitu. Oh gitu. Pokoknya gitulah. Ya sedikit-sedikit lah aku di sana dikasih tahu cara ngomong. Kalau misalnya kita ngomong ada babinya, nanyain ini ada babinya atau enggak gitu. Dijiko Giandeo. Oh ya, oke. Terus ada restoran itu, dan itu dia enak, kimchinya enak. Terus
kayak apa sih itu yang labu apa ya? Itunya juga enak dan itu tuh bisa ngambil berulang-ulang gitu. Kayak kimchi itu tuh di tempat makan itu bisa ngambil terus gitu. Terus makanannya mie ini kayak ramen gitulah. Oh, di Korea Ya, namanya apa kayak tuh? gitu. Kalau di Korea ramyun. Ramyeon ya? Namanya. Ramyun, ya. Ya. Ya, ramyun gitu. Tom yum. Oh, ada tom yum juga pas di restoran yang pertama kita datengin ya. Gitu. Terus udahlah hari kedua hari ketiga itu kita makan diundang sama universitas kan Om itu kerjasama sama universitas dari Busan. Nah, PNU itu Busan National University. Jadi kita diundang makan dan itu makanannya, itu seafood semua dan I like it. Kayak wow, surga buat aku. Tapi ada teman aku sih yang nggak suka seafood. Dan dia tuh kayak, kok seafood sih? Dia bingung makannya. Tapi kayak sushi, terus kayak kerang. Kan Korea banyak tuh kerang-kerang. Dari itu aku merasakan, wow. Dan aku ngambil lagi. Itu apa sih? Masih mentah gitu apa emang udah matang? Enggak, udah tinggal makan. Oh, ada yang mentah, ada yang matang. Jadi Kamu emang nyobain ada yang mentah nggak? pilihannya gitu. Nyoba, aku makan semua. Pokoknya aku seafood aku makan semua, mau mentah, mau matang. Tapi enak di situ. Aku makan semua dan kenyang. Gitu aku kenyang. Dan kita tuh pergi ke Myeongdong, di mana itu di luar rencana. Dan kita nggak bilang ke dosen. Karena dosen kita tuh lagi pada ngobrol sama atasan-atasan dari PNU gitu loh. Jadi kita kayak bingung, kita ngapain, terus kita diajak kan sama temen Korea kita tuh kayak, ayo kita belanja aja, kita jalan-jalan, ayo yuk, ya ini naik. Terus tuh kalau di sini mah KRL apa ya, yang kereta bawah tanah, subway. Kita naik subway dan nyampe Myeongdong. Itu kayak aku kayak ada drama Korea guys. Ya ada beberapa temenku sebenarnya itu tuh kesempatan buat belanja sih, kayak belanja skincare atau oleh-oleh. Di sana banyak banget. Tuh, terus apa namanya? Aku di sana kesempatan buat belanja kan. Tapi aku nggak belanja masalahnya. Aku cuma lihat-lihat kayak terkagum-kagum gitu loh. Wow, gitu. Wow, ini aku ada di drama Korea. Jadi temen aku ada yang beli Natur Republik itu kalau nggak salah 75.000 lah kalau dirupiahin, itu dapat dua dan aku nggak tahu sebenarnya itu tuh murah atau mahal, tapi kayak nggak buang-buang uang. Tapi pas udah pulang nih, udah balik lagi ke apartemen, ya adalah kayak kita diomelin lah, kenapa kalian nggak bilang dulu, kenapa kalian kabur, itu kan itu jatuhnya kita kabur. Itu tapi ya udah sih, udah terjadi. Ya diteleponin terus suruh balik gitulah, pokoknya udah nih selesai dari belanja, kita berangkat menuju Busan ya, di situ ada meeting segala macem lah. Udah, terus kita jalan-jalan juga di Busan. Aku ke nama tempat-tempat wisatanya aku lupa. Pokoknya ada kayak kita ke kastil. Apa sih namanya tuh? Ke orang Buddha. Pura. Iya. Tempat ibadahnya. Pura mah Hindu. Vihara. Mah Hindu lah. Vihara. Ya pokoknya ke tempat ibadah orang Buddha gitulah. Pokoknya ada patung-patung Buddhanya banyak di situ. Kita ke sana, diajak ke sana. Terus belanja di daerah Busan, tempat pemberajaan. Terus ke pantai buatan. Jadi di Busan itu ada pantai buatan.
Di situ. Nah, di situ tadinya kita mau kabur lagi, kita mau karaokean. Tapi masalahnya nih, Iya. ada 2 orang yang nurut banget sama dosen tuh. Jadi Hmm. akhirnya kita nggak jadilah tuh kabur. Takut ya dianya. Nah, itu. Iya, padahal itu bilang apa yuk. Kayak aku sebenarnya ikut dia ya. Tapi 2 orang itu kayak ya emang mereka tuh senior sih, seniornya kita kayak ayo udah pulang jangan ya. Ya gitu. Ya udah akhirnya kita pulang lah tuh dengan kenapa sih padahal biarin aja. Kita kapan lagi coba kan. Ya udah kayak gitu. Nah, ini nih pas perjalanan pulang dari pantai itu, jadi aku udah nyampe duluan ke hotel. Nah, terus udah gitu ada temen aku pada bawa ayam utuh 2, tapi udah mateng gitu loh. Kayak ayam utuh 2 gitu dipegang kayak gini kan, ayo makan. Nah di situ kan aku jadi di Korea itu aku nggak berani makan daging, apapun dagingnya gitu. Karena kan aku Takut. percaya aja kalau halal itu ya selain dia bukan babi, dia dipotongnya juga pakai bismillah. Nah gitu loh. Jadi itu tapi ya balik lagi sih itu kan kepercayaan kan. Kayak ya ada beberapa teman aku yang makan daging juga dan aku nggak bisa melarang itu kayak ya udahlah gitulah. Mereka pokoknya yang haram itu ya babi gitu loh. Ya udah. Nah, itu tahu ayam itu dari mana? Itu dari katanya dari ada ibu-ibu apa bapak-bapak ya? Ajuma. Iya, ibu-ibu berarti. Iya, kalau nggak salah ada ibu-ibu mabuk, terus dia ngasih ayam. Ibu gitu lah. Pokoknya kayak orang mabuk lagi bawa ayam, terus kita lewat, dikasih ayamnya ke kita. Kosong itu aja diambil sama anak-anak diambil. Terus mereka makan aja di hotel. Ya, nggak tahu tuh dia nanti orang si ibu-ibu yang mabuk itu kaget nggak ya pas sudah sadar tuh ayam kemana? Karena itu bener-bener kayak 2 ekor utuh dan itu kayak udah dipanggang gitu lah kayak apa ya kayak kalau bebek packing dibakar gitu loh warnanya Berarti itu coklat tuh gitu. tinggal makan itu tuh ayamnya tinggal dimakan. Iya tinggal dimakan dan itu tuh kayak what kalian ambil oke nggak apa-apa nggak tahu kalau nggak salah iya nggak tahu dikasih dua-duanya nggak tahu 1 biji doang aku lupa pokoknya yang jelas ibu-ibu itu bawanya 2 dan utuh dan aku emang ngelihatnya baru 1 sih yang apa namanya yang disodorin ke kita tuh 1 tapi waktu cerita itu ibu-ibunya bawa 2 gitu udah tuh terus aku ditawarin kan Zen come on sama temen aku yang orang Korea kan mereka taunya kalau haram itu ya babi gitu loh dan aku tuh kayak menolaknya tapi yang menolaknya tuh kayak no I'm full no I'm full gitu pokoknya gitulah terus ya pas makan itu bagi 2 jadi memang ada yang sekepercayaan sama aku ada yang enggak jadi ada orang yang oke lah makan daging apapun selain babi bisa gitu jadi kalau makan tuh pasti dibagi 2 kayak fish gitu fish aku gitu oke daging apa meat gitu daging gitu ya udah beef atau chicken terus udah kita jadi kalau makan selalu dibagi 2 gitu jadi orang Koreanya juga dibagi 2 orang asli Koreanya juga dibagi 2 udah nah suatu ketika pas dipisah gitu yang mau makan selain chicken waktu itu kita dibawa ke mie dingin. Mie dingin itu kalau di sini mah kayak bihun tapi kuahnya tuh dingin. Nah, itu
kita udah jalan agak jauh dan kita lapar dan nyampe di tempat. Datanglah tuh mie dinginnya. Dan kamu tahu apa? Di atas mie dinginnya tuh ada daging sapinya. Dan kayak habis itu aku sama temen aku tengok-tengok, gimana ini? Terus kita bingung kan? Ini makan jangan. Lagi lapar ya itu posisinya, lagi lapar banget kan? Iya, kita posisinya di situ lagi lapar. Dan Bismillah. Ini ya kita lagi lapar. Ya Allah maafkan, semoga halal. Bismillah gitu. Akhirnya kita makan juga itu. Karena kita tapi aku singkirin si dagingnya. Tapi kan maksud aku tuh itu kan udah tercampur kan pasti udah nempel lah si dagingnya ke mie-nya itu atau ke kuahnya itu. Udah. Tapi enggak dimakan dagingnya, tapi tetap aja gitu. Bismillah. Dan itu oh ya, ini pengalaman juga ya. Kalau makan mie dingin itu aku sarankan buat kalian walaupun nggak suka pedas, pada saat aku Korea itu aku orangnya nggak suka pedas. Kalian tetap pesen yang pedas. Kalau mie dingin. Kenapa? Karena aku pesen yang nggak pedas, itu hambar. Nggak ada rasanya. Dan aku nyobain temen aku, itu enak. Itu yang pedas loh, tapi nggak pedas. Jadi level pedasnya ya lebih rendah lah dari Indonesia lah. Jadi aku saranin orang, walaupun kalian nggak suka pedas, kalau pesen mie dingin di Korea, please pesen yang pedas aja, jangan yang nggak pedas. Karena yang nggak pedas itu bener-bener kayak mie terus dikasih kuah, udah hambar. Jangan-jangan itu pedas tuh bumbunya kali. Iya, yang merah gitu. Jadi yang kalau nggak pedas mah nggak dikasih bumbu gitu. Mungkin kali ya. tapi waktu itu aku pakai kimchi sih jadinya. Tapi setiap restoran di Korea selalu ada kimchi. Jadi ada rasanya lah. Kimchi itu apa sih? Kimchi tuh lobak yang dikasih bumbu gochujang gitu. Bumbu sambal Korea gitu. Tahu gak sih kimchi? Nggak tahu. Pernah dengar sih. Wah, kamu wajib nyobain berarti. Ada tuh di Cijoho, di Jogja Cijoho tuh ada kimchi. Kamu harus nyobain gitu. Jadi itu emang sayuran gitu? Iya sayuran, tapi kayak difermentasikan gitu sayurannya. Jadi rasanya tuh asem-asem apa ya? Kalau buat aku sih asem-asem seger. Walaupun warnanya merah tapi nggak pedes. Tapi ada sih yang pedes juga, tergantung yang buatnya. Tuh. Ya udah dari situ udah pulang. Ya kita ke Seoul, belanja beli oleh-oleh. Oh iya, di Seoul itu ada satu pengalaman yang aku sampai kalap. Aku nemuin restoran Muslim. Nah, di situ di hari terakhir itu aku nemuin restoran Muslim dan kami semua makan di restoran itu. Dan kamu tahu aku habis berapa? Aku habis 40.000 won untuk makan di situ. Karena aku pesen ayam, pesen daging, pokoknya aku kayak balas dendam gitu loh di restoran itu tuh. Kayak sebelum-sebelumnya aku tahan. Duh, aku nggak mau makan daging. Udah. Tapi 40 ribuan tuh berapa? Kalau dirupiahkan? 40 ribuan tuh hampir 450, 500 mungkin. Karena itu aku bener-bener maksudnya ayam. Bukan untuk satu porsi sih. Bukan untuk satu orang. Cuman aku pesen gitu ayam, terus ada daging, terus ada nasi. Kalau nasi kuning, apa ya kalau di sana nasinya warna kuning soalnya. Aku sendiri, maksudnya aku pesen, kan yang lainnya juga pesen sih. Kayak mereka tuh ya udahlah 10.000 won. Habisnya tuh. Tuh kayak aku kalap balas dendam gitu loh. Pas makan di situ aku kayak balas dendam. Tapi untungnya habis dong. Tapi ada ya beberapa yang enggak aku semua dihabisin. Kayak ada yang nyobain. Kayak gitu. Oh, waktu itu kan belum ada corona ya.
Oh, pas Enggak, bayar tapi pas tahu harganya segitu, sebelum, tahu iya enggak, harganya segitu pas maksudnya kaget gitu. udah makan apa sebelum makan emang sudah makan kan pasti tahu harga segitu. Udah makan, bayarnya udah makan. Terus tahu harga segitu gimana perasaan? Enggak, Kaget. pas pesen ada harganya. Oh, Enggak kaget, emang ada harganya gitu. Kayak aku harganya. lihat menunya, ayam bla 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 gitu. 10.000 won. Ini 15.000 won. Oke. Mau ini. Tetap nggak Jadi dipilih. aku udah perkiraan ini habis 40.000 won. Emang Oh, udah apa namanya? hmm. Udah tahu aku. Tapi ya itu berarti kan tapi kalap kan jadinya. Tapi Hmm. untung habis sih. Karena aku di situ aku kayak bahagia banget gitu kayak wow, akhirnya aku ada daging, aku dapet daging gitu loh. Berarti apa ya salah satu permasalahan misalkan kita kalau mau keluar negeri yang negaranya bukan mayoritas Muslim tuh soal makanan itu ya berarti ya. Iya, makanan sih, dari makanan. Tapi sekarang udah kayaknya udah mulai terbuka sih setiap negara juga. Udah enak. Udah adalah fasilitas orang-orang udah pada tahu gitu Muslim, udah sudah tidak asing lagi. Ya, kalau misalnya kalian mau ke luar negeri, Hmm. itu tadi bawa makanan jangan lupa sama jangan sampah. Nggak tahu sih, aku kalau di negara Korea itu kayak sampah tuh dipisah. Jadi kita nggak bisa seenaknya buang sampah. Oh iya, Kayak botol, emang iya, botol, kertas, pokoknya itu tempat sampahnya tuh selalu ada 4 atau 3 ya. Itu pokoknya kita harus tahu kemana kita harus buang sampah. Kayak kulit pisang itu udah beda lagi. Kayak gitu. Ya itu ya yang perlu diperhatikan kalau kita mau ke luar negeri. Oh sama ini, eskalator. Eskalator ya? Yang tangga berjalan itu iya iya iya. eskalator. Eskalator. Nah, eskalator kita kalau mau diam itu Hmm. nggak boleh kalau di Korea itu berarti di sisi kita nggak boleh diam di sisi kanan. Kita nggak boleh diam di sisi kiri. Hmm. Kita kalau misalnya mau diam nih Hmm. sampai atas, jadi nggak jalan, kita harus diam di sisi kanan. Hmm. Dan kita kalau berdua itu nggak boleh rendengan di eskalator itu, harus Hmm. atas bawah kalau kita mau diem. Cuman kalau kita mau jalan itu dari di kiri. Jadi kan kalau di Indonesia mah suka apa? Bukan di Indonesia sih, ada beberapa ya di beberapa negara kan ada yang kalau naik eskalator tuh ya udah asal naik aja, Hmm. Diem rendengan gitu ya. sama temennya ngobrol sampai atas gitu. Iya iya iya. Nah itu kalau di sana udah di apa tegur-tegur itu. Emang budayanya Cobyo, beda cobyo, sih. cobyo. Budayanya Itu berarti hati-hati ya. nggak santai ya di sana mah ya. Gercep terus ya. Hmm? Ya gercep terus berarti ya. Iya, Gerak terus. ya disiplin lah intinya. Hmm. Terus juga kan di jalanan itu ada di Korea itu di jalan itu ada kayak apa sih? Eh, bukan eskalator tuh, kalau datar itu loh. Ya 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 ya. Tapi Ya, jalan yang kan datar itunya itu. ya. Itu yang jalan. Itu juga sama. Kamu nggak boleh gini tangannya. Maksudnya nggak boleh megang. Ya ya ya. Makan tempat ya. Ya, pokoknya intinya kita tuh harus inilah, maksudnya disiplin. Hmm. Jadi kita tidak boleh merugikan orang lain. Kita Iya. harus teratur. Misalnya kan kita diem nih, kita nggak buru-buru, ya orang yang buru-buru ya biarin kasih jalan kayak gitu. Hmm. Itu sih. Itu ya pengalaman pengalaman aku di Korea itu yang aku pelajari. Kamu kan udah ini aja nih ya sering ya nggak sering sih. Maksudnya kayak Mm-mm. nggak lama tinggal di satu tempat gitu. Kan sekarang juga kan lagi di Kediri ya. Mm-mm. Lagi di Kediri kan. Orang kan sebelumnya kan tinggal di Kuningan kan. Mm-mm.
Nah, kamu sendiri sebenarnya pengen tinggal di mana sih? Aku pengen tinggal di Madinah. Kalau ditanya pengen tinggal di mana, di Madinah aku pengen tinggal. Di Madinah? Madinah Arab Saudi. Iya, Kenapa tuh? karena katanya itu kan salah satu kota, satu-satunya kota yang nggak akan dimasukin Dajjal. Oh, itu Karena alasannya. itu sih, ya, itu salah Oh, satunya. tinggal Tapi di- kalau di Indonesia, yang jelas aku sama suami. ikut ya kalau Aku aku yang bakal ikut suami maksudnya. Hmm. Tinggal di mana? Suami aku orang Jawa Timur, ya aku tinggal di Jawa Timur. Kalau suami aku orang Jawa Barat, ya aku tinggal di Jawa Barat. Jadi aku Jadi lebih nggak milih masalah ke jauh suami. dari rumah gitu, dari orang tua. Enggak, sudah biasa Hmm. jauh dari rumah. Udah Karena nggak udah apa-apa biasa sih. ya. Hmm. Semua itu bisa karena terbiasa. Berarti orang tua emang nggak ini ya, nggak masalah gitu. Kan anak cewek kan biasanya Enggak, nggak boleh jauh-jauh. iya sih. Enggak masalah. Umi aku nggak apa-apa sih. Hmm. Dulu juga abi aku nggak ada mempermasalahkan apa-apa. Kamu mau, malah aku kayak umi aku bilang katanya, sekolah tuh jangan deket-deket gitu. Jadi waktu aku SD itu, umi aku pernah bilang, kan aku ngaji itu pengennya yang di deket rumah kan, Hmm. biar nggak capek naik angkot gitu loh, biar tinggal jalan nyampe ke tempat ngaji. Jadi pulang sekolah nyampe rumah, terus jalan-jalan lagi, tinggal jalan itu nyampe tempat ngaji. Hmm. Tapi masalahnya umi aku tuh nggak sepemikiran sama aku. Umi aku tuh pengen aku tuh ngaji di tempat yang jauh. Jadi aku perlu pakai angkot dulu untuk ke tempat ngaji aku. Hmm. Waktu itu ya, ya buat anak seumuran aku segitu mah jauh lah. Berarti Kalau emang sekarang mah ya deket. dari kecil emang dari orang tuanya disuruh buat yang jauh-jauh ya. Katanya kalau semakin jauh ilmunya semakin banyak katanya gitu. Kalau semakin jauh dari rumah ilmunya semakin banyak. Oh, Katanya gitu. oh iya, iya, iya. Jadi emang aku tuh ya udah dari kecil juga aku udah nggak masalah. Udah terlatih kali ya otak aku untuk meninggalkan rumah. Jadi Hmm. ya, ya aku kalau anak asrama tuh kalau nggak salah dulu tuh ada sih anak-anak kayak homesick pengen pulang-pulang mulu setiap minggu. Hmm. Nah itu aku nggak ada perasaan homesick pengen pulang kayak gitu tuh nggak ada. Nggak tahu ya karena mungkin aku dapat teman yang seru dan aku betah di asrama jadi aku nggak suka pulang. Oke sih mungkin segitu aja ya kita ngobrol-ngobrol. Oke, Makasih atas waktunya. Mungkin siap, nanti bisa sama-sama. dibahas topik lain di lain waktu. Oke, Oke, siap. Mm-mm. bye. Bye.